Pemirsa, saat belusukan ke pasar tradisional pekan ini, Presiden menemukan harga sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan. Enggak, ini kan akhir tahun, kita ngecek harga-harga barang di pasar, karena kondisi setiap provinsi juga berbeda-beda. Kemarin saya cek di Bali, ternyata berbeda dengan yang ada di provinsi yang lain. Ini kita cek di provinsi Jawa Tengah. Saya melihat harga tadi yang naik minyak, kaget juga saya tadi naik 2.000. Tapi aman ya? Terus tempe ya, naik, memang kedelainya sekarang di harga 15.000 juga. Ya itu fakta di lapangan yang kita temukan dan nanti akan dicarikan solusinya. Ya. Sementara pekan ini Wakil Presiden menyatakan dampak awal resesi mulai terasa di Indonesia, seperti gelombang PHK sejumlah perusahaan startup. Ya, saya kira karena ada resesi ya, ini sudah mulai terjadi ya PHK dari beberapa termasuk perusahaan startup. Ya, pemerintah secara umum sebenarnya sudah menyiapkan berbagai program ya antisipasi itu. Misalnya pertama itu melakukan upaya-upaya program padat karya ya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga mereka masyarakat itu bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa ikut partisipasi, misalnya bata yang dibuat oleh masyarakat, genteng oleh masyarakat, sehingga padat karya ini termasuk jalan dan bangunan itu bisa menampung banyak walaupun tidak digunakan cara-cara yang teknologi tapi dipadat karyakan. Kemudian pendidikan keterampilan vokasi, pendidikan vokasi yang mengarah pada kewirausahaan. Pekan ini Presiden Jokowi juga mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi booster. Presiden menyebut vaksin yang digunakan adalah karya anak bangsa. Booster yang kedua memang masih kecil sekali, masih 730.000 dosis vaksin. Kenapa kita memerlukan booster? Agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penularan COVID dari orang ke orang. Ini yang paling penting. Kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini yaitu vaksin Indovac, produk 100% dalam negeri. Sementara saat membuka Munas ke-17 HIPMI, pekan ini Presiden menyatakan Indonesia tengah berada pada puncak kepemimpinan global. Kita baru saja menyelesaikan KTT G20 di Bali. Ini adalah sebuah amanat dan kehormatan besar dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini. Karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN. Apa yang ingin saya ingatkan, bahwa itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak mudah kita peroleh. Kepercayaan. Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan.
orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia.